Lu inget gak waktu lu masuk warnet bayar 5.000 perak per jam, duduk di depan monitor gede yang tebelnya kayak lemari es. Terus lu buka Facebook dan lu langsung loncat ke Ninja Saga, farming cakra, nyari quest harian, beli token biar bisa nge-hire NPC buat bantu lo fight boss. Atau lu generasi Pet Society, generasi yang ngurusin hewan peliharaan digital, dekorin rumah virtual, muter-muter kota buat ketemu teman. Dan kalau lu lebih lihat dikit, lu pasti tahu Miniclip atau Free. Ratusan game, satu browser, nol install. Semua itu bisa jalan karena satu teknologi yang namanya Adobe Flash Player. Dan hari ini gue mau cerita gimana teknologi itu lahir, gimana dia jadi raja internet, dan kenapa dia mati. Tapi yang lebih penting, kenapa kematiannya relevan banget sama dunia yang lagi kita bangun. Dunia yang namanya Web 3. Oke, kita mulai dari awal. Lo bayangin internet di pertengahan tahun 90-an, tahun 1995, 1996. Internet waktu itu tuh kayak koran, tapi lebih jelek, serius dah. Isinya cuma teks, gambar statis, dan link biru yang ketika lu klik, nunggu loadingnya tuh lama banget. Kayak nunggu waktu tobatnya para koruptor gitu loh. Nggak ada video, nggak ada animasi, nggak ada interaksi. Lo scroll, lo baca, lo pergi. Itu aja, namanya Web 1.0. Baca doang, beneran baca, literally baca, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, disinilah cerita kita dimulai. Tahun 1996 ada sebuah software kecil dari perusahaan kecil bernama Future Wave Software. Namanya Future Splash Animator. Software ini punya ide gila, gimana kalau kita bisa nampilin animasi yang smooth dan interaktif langsung di dalam browser tanpa harus download file gede-gedean. Idenya sederhana tapi revolusioner waktu itu. Nggak butuh waktu lama, perusahaan raksasa bernama Macromedia, ya mungkin lo generasi yang udah agak tua harusnya tahu nama ini ya, langsung acquire Future Wave dan rebrand jadi Macromedia Flash. Dan ini bukan sekedar software biasa. Flash adalah jawaban untuk semua kebosanan internet saat itu. Tiba-tiba dunia website saat itu bisa punya intro animasi yang ciamik, menu bisa glow dan bergerak waktu lu gerakin, audio bisa autoplay, video bisa di stream langsung, dan yang paling berkesan di masa itu adalah kita bisa main game di browser tanpa download installer, tanpa tunggu CD kiriman, langsung klik, tunggu loading, barnya penuh, main. Ini bukan sekedar upgrade teknologi, ini kayak lo hidup di dunia hitam putih terus tiba-tiba ada yang nyalain TV berwarna. Flash berkembang pesat tahun 2005, Adobe yang kita kenal sekarang, yang bikin Photoshop dan Premiere Pro mengakuisisi Macromedia, dan Flash berganti nama menjadi Adobe Flash. Di puncak kejayaannya, 98% PC di seluruh dunia punya flash player terinstall ya. 98% saat itu ya. Itu bukan market share, itu monopoli de facto. Hampir semua konten interaktif di internet, animasi game, iklan bergerak, bahkan pemutar video seperti YouTube di masa awalnya, semua jalan di atas satu fondasi, yakni Adobe Flash. Raja mutlak, tak terbantahkan. Sampai satu orang memutuskan untuk menantangnya di tahun 2010 saat itu. Satu orang naik ke podium dan dengan tenang, tanpa drama, tanpa slide yang rumit dan bikin pusing, dia nulis sebuah artikel, sebuah surat terbuka, judulnya Thought on Flash. Penulisnya, tebak siapa? Steve Jobs. Dan isinya singkat, padat, mematikan. Jobs bilang iPhone dan iPad tidak akan pernah mendukung Adobe Flash. Alasannya satu, Flash itu buggy, gampang crash. User experience-nya jelek banget, kata Steve Jobs saat itu. Dua, Flash itu bikin baterai boros. Di perangkat mobile yang baterainya terbatas, ini masalah fatal. Steve Jobs waktu itu nulis, Flash adalah penyebab terbesar crash di Mac. Tiga, dan ini yang paling nyelekit, Flash itu masalah keamanan besar, rentan di hack, penuh celah, dan Adobe lambat buat nambal security hole-nya. Tiap bulan ada aja vulnerabilitas baru. Dan empat, Flash adalah teknologi proprietary ya, proprietary. Artinya ya dikontrol penuh oleh satu perusahaan, yakni Adobe. Kalau lo mau bikin konten buat internet, lo harus nurut aturan Adobe. Lo harus bayar license Adobe. Lo tergantung sepenuhnya pada keputusan Adobe. Steve Jobs bilang, the web should be open. Dan dia tutup suratnya dengan mengatakan bahwa masa depan adalah HTML5.
Sekarang gue mau jujur sama lo, waktu itu banyak yang bilang Jobs lebay, sok suci, Flash udah ada di mana-mana, mustahil dikalahin katanya. Tapi ternyata dia bener, dan yang paling ironi bukan Apple yang membunuh Flash. Yang membunuh Flash adalah HTML5. Karena bersamaan dengan surat Jobs itu, HTML5 lagi dalam pengembangan serius, dan HTML5 membawa sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya dalam standar web. Kemampuan untuk menjalankan animasi, video, audio, dan game interaktif langsung di browser tanpa plugin tambahan. Nggak perlu install Flash Player, nggak perlu update plugin, nggak perlu ada pop-up Your Flash is outdated. Nggak ada. Browsernya sendiri yang bisa, Chrome bisa, Firefox bisa, Safari bisa, semua bisa. Dari situ, kejatuhan Flash berlangsung perlahan tapi pasti, seperti bintang yang mulai redup. 2011, browser-browser mulai menonaktifkan Flash secara default. 2015, YouTube yang dulunya lahir dan besar berkat Flash, migrasi penuh ke HTML5, dan pemain terbesar ekosistem Flash saat itu ya pergi duluan. 2017, Adobe sendiri perusahaan yang selama 2 dekade merawat Flash, mengumumkan bahwa Flash akan dihentikan resmi pada akhir 2020. Bahkan penciptanya sendiri yang nancepin paku terakhir di peti matinya. Dan tanggal itu pun tiba. 31 Desember 2020, Flash Player dimatikan secara resmi. Koneksi internet di seluruh dunia memblokir semua konten Flash. Ninja Saga offline, Pet Society udah lama ditutup, ribuan game mini clip dan Free berbasis Flash gelap. Semua item, semua progress, semua karakter yang lo grind berbulan-bulan, semua cash yang lo beli pakai uang jajan lenyap habis. Nggak ada backup, nggak ada migrasi, nggak ada kompensasi, hanya kegelapan. Sekarang gue mau nanya satu hal. Kenapa gue cerita ini semua? Kenapa kita bahas Flash Player di channel yang juga ngomongin teknologi masa kini, bukan masa lalu? Karena menurut gue kisah Flash Player adalah salah satu pelajaran yang paling penting yang bisa kita ambil sebelum kita masuk lebih dalam ke ekosistem Web3. Dan pelajarannya bukan soal teknologinya, pelajarannya soal kekuasaan dan ketergantungan. Bayangin ini, seluruh ekosistem kreasi interaktif di internet digantungkan pada satu perusahaan, yakni Adobe. Satu perusahaan yang menentukan roadmap teknologi ya, satu perusahaan yang punya hak penuh atas formatnya, satu perusahaan juga yang bisa berubah pikiran, turunkan harga, naikkan harga, atau matikan servernya kapanpun mereka mau. Dan ketika Adobe bilang Flash selesai, ya udah selesai. Ribuan developer yang udah bertahun-tahun bangun karya di atas Flash harus pindah. Jutaan pengguna yang udah invest waktu, energi, bahkan uang di dalam ekosistem game Flash kehilangan semuanya. Itulah bahayanya teknologi tertutup, sama aja kayak pemerintah tertutup gitu. Bahayanya diktator tuh kayak ya. Jadi itu intinya bahaya teknologi tertutup atau proprietary yang tersentralisasi. Kalau lo bergantung sepenuhnya pada satu entitas, mau itu perusahaan, platform, atau server, nasib lu ada di tangan mereka, bukan di tangan lu pada gitu kan. Dan disinilah Web3 masuk. Web3 pada intinya mengusung satu semangat yang sangat berlawanan dengan filosofi Flash. Desentralisasi, open standar, tidak ada satupun yang bisa mematikan semuanya sekaligus. Teknologi-teknologi yang jadi tulang punggung web modern sekarang, HTML5, WebGL, WebGPU, semuanya adalah open standar, dikembangkan bersama oleh komunitas global, bukan dikontrol oleh satu vendor doang. Artinya, kalau besok Adobe tiba-tiba tutup kantor, nggak ada masalah. HTML5 tetap jalan, WebGL tetap jalan, karena nggak ada satu entitas tunggal yang bisa mencabut colokannya. Dan Web3 membawa semangat ini ke level berikutnya. Bukan cuma standar webnya yang open, tapi kepemilikan datanya yang juga open dan terverifikasi. Dan ini yang menurut gua paling menarik secara filosofis. Lo masih ingat gak waktu lo beli token atau cash di Ninja Saga? Lo keluarin uang asli, mungkin minta ke orang tua, mungkin pakai uang jajan, mungkin nabung dari THR, beli item, beli kostum, beli skill unlock, dan waktu Flash mati, semua item itu pergi. Nggak ada bukti kepemilikan, nggak ada yang bisa diklaim, nggak ada yang bisa dijual. Karena semua itu cuma angka di database server Ninja Saga, bukan punya lu, bukan punya mereka. Sekarang bayangkan kalau waktu itu ada Web3, bayangkan kalau item yang lo beli di Ninja Saga itu tersimpan di blockchain, bukan di server Adobe, bukan di server Garena, tapi di jaringan terdesentralisasi yang nggak bisa dimatiin oleh satu perusahaan pun.
Waktu gamenya tutup, item lu tetap ada di wallet lu bisa jual, lu bisa bawa ke game lain yang mau nerima aset yang sama. Lo punya bukti kepemilikan yang transparan dan permanen. Itulah yang lagi dibangun oleh ekosistem game Web3 sekarang. Mulai dari konsep NFT, game item, tokenized asset sampai interoperability antar game. Bukan berarti semua eksekusinya udah sempurna, masih banyak PR besar di sana. Dari soal scalability, UX sampai spekulasi berlebihan yang bikin reputasinya campur aduk. Tapi arah filosofinya jelas, kepemilikan digital yang sejati yang nggak bisa dicabut oleh keputusan satu perusahaan. Dan dari sisi teknisnya pun Web3 nggak butuh plugin flashnya sendiri. Browser modern udah kuat banget. WebGL bikin rendering 3D di browser, jadi mungkin WebGPU yang lagi berkembang akan mendorong batas itu lebih jauh lagi. Dan WebAssembly bikin kode native bisa jalan di browser dengan performa mendekati aplikasi desktop. Game-game berbasis blockchain, aplikasi di apps atau decentralized apps, bahkan metaverse sekalipun, semuanya bisa dibangun di atas standar terbuka yang udah ada di setiap browser modern. Nggak butuh install plugin, nggak butuh bergantung pada satu vendor. Flash udah membuktikan model tertutup itu rapuh. Web3 sedang membuktikan model terbuka dan terdesentralisasi itu tahan banting. Jadi, apa yang kita pelajari dari semua ini? Flash Player bukan sekedar nostalgia, bukan sekedar cerita sedih soal game warnet yang hilang. Flash adalah studi kasus paling jelas tentang apa yang terjadi ketika sebuah teknologi sebagus apapun ia di zamannya, sepopuler apapun ia di masanya, gagal beradaptasi dengan open standar, gagal menyelesaikan masalah keamanannya, dan terlalu nyaman sebagai monopoli tertutup. Ketika dunia bergerak, Flash tidak ikut dan dunia akan meninggalkannya. Dan pelajaran itu menurut gue sangat relevan buat kita yang lagi ngikutin perkembangan Web3 ya. Karena di Web3 pun ada banyak proyek yang sifatnya tertutup, terpusat atau bergantung pada satu tim developer. Proyek-proyek seperti itu, sebesar apapun fundingnya, seramai apapun hype-nya, akan menghadapi ujian yang sama yang dihadapi Flash. Yang bertahan adalah yang genuine terbuka, genuinely terdesentralisasi, dan genuinely memberikan kepemilikan sejati ke penggunanya. Bukan yang cuma pakai label Web3, tapi prakteknya masih Web 2.5. Tapi sebelum gua tutup, gua penasaran sama kalian di kolom komentar sekarang. Jawab satu pertanyaan, game Flash apa yang paling kalian kangenin dari zaman warnet dulu? Ninja Saga, Texas Hold'em Poker, atau Pet Society, atau mungkin lo tipe yang lebih suka main game random di Free nomor-nomoran? Tulis di bawah, gue bakal baca semua, dan siapa tahu yang paling banyak disebut bisa jadi bahan video kita berikutnya. Oke, itu dia video untuk segmen PTS kali ini. Kalau video ini nambah wawasan kalian atau minimal bikin kalian nostalgia, kasih like. Dislike juga nggak apa-apa, gratis. Share ke teman kalian yang dulu main Ninja Saga bareng di warnet, biar mereka tahu kenapa game itu bisa mati. Dan yang belum subscribe ke PEM Channel, silahkan subscribe. Oke? Ya, aduh, ini napas dulu. Ya udah, intinya sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.